Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Mualaf Unfilter Podcast, di mana di sini kita akan menceritakan kisah-kisah perjalanan para mualaf, bagaimana mereka mencari iman Islam, bagaimana perjuangan mereka sampai hidayah datang kepada mereka. Kali ini kita kedatangan Evan Sebastian, seorang mualaf masih muda. Nah, silakan Evan Sebastian diceritakan biografinya dan perjalanan mualafnya. Ya, halo teman-teman, selamat malam. Kenalin, gue Evan dan gue berasal dari Tasikmalaya. Gue lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 2005 dan gue disyahadatin pada tanggal 20 Desember 2024. Berarti sudah setahun ya? Iya, udah kena setahunan ya. Setahun. Gimana sih apa sih yang pertama kali membuat Evan tuh tertarik sama Islam? Yang membuat tertarik ya, sebenarnya awalnya sih gak ada ketertarikan. Iya, tapi berhubung gue ini udah mengalami masa-masa ateis di mana gue gak percaya Tuhan nih. Gue mengalami accident dan ada seorang ustadz yang baik hati, namanya Ustadz Muksin. Iya. Yang ngerangkul gue di Tasik pada saat itu dan memberikan beberapa nasihat dan pengalaman hidupnya yang sama-sama pernah terjebak di dunia malam. Oh, Iya. Iya, beliau orang Madura asli. Dari hijrah ya. Iya. Tapi beliau mualaf juga Bukan Muslim juga ya. Muslim dari lahir, tapi orang yang hijrah. Oh, nasihat apa sih yang bikin Evan itu salah satu nasihatnya lah yang bikin Evan tertarik gitu. Salah satu nasihatnya adalah di mana kita harus menghilangkan nafsu kita, mengalahkan hawa nafsu itu, dan yang paling menyentuh ketika dia berkata gaya hidup itu sebenarnya tidak berguna. Gaya hidup tidak berguna Untuk kehidupan kita. Oh, kenapa? Karena kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Oh, iya. Seperti itu. Karena kita makan untuk hidup, Iya. bukan hidup untuk makan. Iya. Oke. Terus apa sih? Gimana sih pandangan Evan dulu sama Islam sebelum mualaf, sebelum ketemu Ustadz Muksin itu gimana sih Islam? Pandangan saya ya seperti pada agama yang lain, seperti pada Hindu, Buddha, Konghucu ya. Mereka punya agama, mereka urus agama mereka sendiri. Saya tidak peduli gitu. Oh, nggak pernah Masing-masing tahu gitu ya. Gak pernah. Tapi dengar nggak sih kayak berita-berita tentang Islam? Dengar dari podcastnya Dennis Lim. Oh, dia sih. Iya. Jadi sebelum mualaf itu ya. Dennis Lim bukan mualaf, bapaknya yang mualaf. Oh, kayak Iya. enggak, Evannya dengar Dennis Lim sebelum mualaf. Iya. Sebelum mualaf. Dengar Dennis Lim. Sudah Nonton. suka dengar nonton. Iya. Jalan ceritanya itu dari bandar judi di Thailand sampai sekarang jadi ustadz. Iya, bisa jadi ustadz ya. Iya. Apa yang paling bikin tertarik belajar Islam? Bikin tertarik masuk Islamnya? Ya karena menghilangkan hawa nafsu dan gaya hidup itu adalah sesuatu yang paling berat untuk saya. Jadi seperti sebuah tantangan. Iya. Dimana kita bisa hidup lurus tanpa adanya keinginan-keinginan yang di luar kemampuan kita, di luar batas kemampuan kita. Gitu. Karena sebelumnya saya selalu memaksakan keadaan. Soalnya saya pengen mobil, saya tenang pintu, saya ngamuk-ngamuk di rumah, minta mobil sama orang tua dikasih. Akhirnya apa? Tabrakan saya. Oh, sempat tabrakan ya? Tabrakan. Itu fisik berarti terkena apa? Ada cedera apa? Fisik sih enggak, orang yang saya tabrak mati. Oh, sampai meninggal orang. Mati. Posisi saya bawa cewek 3. Walah. Masih ingat, belum lama keluar dealer itu mobil BMW X1 tahun 2023. Oh, gitu. Iya. Iya, itu masa lalu yang kelam ya. Iya. Pernah nggak punya pengalaman negatif dengan umat Islam sebelum akhirnya tertarik masuk Islam?
Sebelum akhirnya tertarik masuk ke Islam, berarti ini konteksnya sebelum sudah mualaf. Betul. Pengalaman negatif banyak sih sebenarnya. Banyak. Tapi yang saya pandang itu adalah orangnya, bukan agamanya. Iya. Karena banyak kok orang nggak bener agamanya Kristen, orang nggak bener agamanya Buddha, orang nggak bener agamanya Komunis, banyak. Oke. Tergantung personalnya aja. Terus, Iya. gitu ya. Iya. Nah, terus gimana sih syahadatnya, terus proses belajar Islamnya itu gimana? Coba ceritain. Proses syahadatnya itu gua ikut sama Ustadz Muksin ke pengajiannya di pesantren Al-Waidiyah Radegan, dan apa yang diceramahi oleh kiainya itu benar-benar seperti melunturkan emosi, melunturkan ego, melunturkan kesombongan, pengakuan, nafsu, semuanya itu seperti teredam. Apa sih isi dari ceramah beliau? Ini di mana lokasinya? Di Singaparna, Singapura. Kampung Radegan. Kampung Radegan. Iya, Pondok Pesantren Al-Waidiyah. Pondok Pesantren Al-Waidiyah. Iya. Dengan Kiai Haji Afif Mukmin Muhajir. Iya. Apa sih terus gimana tuh? Setelah ceramahnya itu apa? Indah gitu kan, meredam apa emosi, nafsu gitu ya. Inspiratif kayak gitu ya. Bahkan ada satu titik di mana beliau ceramah itu menegur umat Islam secara keras, tapi dengan kata-kata yang lembut. Bahkan seorang muslim yang sholatnya taat saja tidak boleh mengakui kalau dirinya itu bisa menjalankan sholat. Pesan dari beliau ada bahkan seorang yang bisa sholat pun tidak boleh Mengakui kalau dirinya itu maksudnya bisa menjalankan sholat dengan taat itu. Karena itu adalah milik Allah. karena itu milik Allah ya. Karena kita sejatinya disolatkan Oleh Allah. dimampukan oleh Allah. Sampai ke sana, di titik itu saya benar-benar berkaca sama diri saya yang lama gitu. Jalankan ibadah saya gitu. Iya. Setelah itu syahadat. Setelah itu syahadat. Iya, saya dibawa ngobrol sama kiainya di ruangan seperti ini, dan saya disyahadatkan oleh beliau. Syahadat. Iya. Setelah syahadat, Besoknya langsung disunat saya. besoknya disunat. Iya. Di sana dari sama mantri gitu. Iya. Ada pengalaman lucu waktu disunat itu. Kata mantrinya udah gede nih, udah keras. Iya. Kegedean ini. Habis itu saya bilang, gak apa-apa dok, yang penting sang raja tetap bisa bersabda. Sang apa? Sang raja bisa tetap bersabda. Langsung ketawa dia. Dia masuk bercandaannya, dia paham langsung konteksnya. Waktu sunat itu. Tapi sunat itu berbayar atau gratis? Berbayar tapi dibiayai oleh pesantren. Dibayar pesantren. Iya. Masya Allah. Setelah sunat, habis itu balik rumah. Enggak, saya dibawa ke kediamannya Ustadz Muksin, dan saya tuh dirawat dengan sangat dengan sangat penuh kasih sayang lah, seperti anaknya sendiri gitu. Iya. Dirawat lah gitu. Iya. Seterusnya sampai belajar Islam. Sampai saya mondok di pesantren. Akhirnya keluar dari rumah Ustadz Muksin. Iya. Ke pondok. Iya, saya diantarkan ke pondok. Belajar di pondok juga. Iya. Belajar sholat apa? Iya, semuanya diajarkan di pondok. Evan sudah puasa Ramadan waktu itu. Alhamdulillah Ya. ya, Di sudah pondok puasa. gitu ya. Bolong 2 kali. Dapat bolong itu 2 kali ya. Bolong karena ngerokok. Iya. Di pondok. Terus berapa lama di pondok itu? 6 bulan. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Terus Evan keluar ya habis itu. Habis itu saya pamit sama kiai ini, saya keluar sama karena saya mesti pengen cari kerja dan mempersiapkan kehidupan saya yang selanjutnya. Iya. Maksudnya belajar untuk dasar-dasar Islam. Iya. Terus apa sih perasaan pertama Evan itu
setelah resmi jadi muslim? Bangga, Bangga. punya kebanggaan tersendiri lah. Kenapa Yang bangga? sulit untuk dijelaskan gitu. Sudah dijelaskan. Iya, Perasaan bangga gitu. iya, karena saya Islam pertama di dalam keluarga saya, Oh, yang lain agamanya apa? Katolik. Katolik semua. Rata. Iya, Semua rata semua. Oh, sampai kakek nenek gitu ya. Iya. Oke. Terus apa tantangan terbesarnya Evan setelah jadi muslim? Mungkin dari keluarga, dari teman atau lingkungan kerja gitu. Ada tantangan terbesar di finansial dan di mama saya. Oh, finansial. Iya. Mama ya. Mama gimana mama responnya? Mama sih ngeresponnya itu benar-benar sudah, saya nggak diakuin anak lagi, terserah jalani kehidupan saya sendiri di luar, silakan pergi. Seperti itu. Itu mama tahunya dari Evan sendiri yang memberitahu. Dari papa. Oh, dari papa. Iya, Dari papa yang memberitahu. iya. Pernah nggak Evan merasa sendirian atau nggak diterima di lingkungan muslim sendiri? Gak pernah, alhamdulillah. Pernah ya. Semuanya ramah dan Pernah baik. ya. Iya, alhamdulillah. Pernah ngerasa goyah nggak, ingin nyerah atau goyah setelah masuk Islam? Atau ada mungkin misionaris yang menawarkan ini? Misionaris saya belum pernah ketemu, Belum. tapi ada di papa saya sendiri. Kalau kamu balik lagi, semua fasilitas dikembali. Oh, kalau kamu balik semua fasilitas. Iya. Fasilitas itu apa aja sih? Ya seperti mobil, usaha, Oh, yang yang lain-lain lah, tempat tinggal yang mewah iya. yang dulu saya alami semua dikembaliin lagi. Evan kan mungkin pernah dengar dan sering dengar ya tentang Islamofobia. Tahu nggak Evan Islamofobia itu apa? Tahu? Tahu ya. Iya. Bagaimana pendapat Evan tentang Islamofobia yang ada di media sosial sekarang? Sebenarnya terhadap orang-orang yang memiliki ketakutan akan agama Islam gitu ya. Satu sih, kita sebagai orang Islam sendiri harus menunjukkan kelembutan dan keindahan sebuah agama Islam. Jangan seperti oknum-oknum di luaran yang ceramahnya bawa-bawa pedang gitu. Ya, jangan oknum lah, kita sebut aja sebahar. Ya, seperti itu. Ada juga Mama Gufron tuh, terkenal kan? Iya. Itu melenceng sekali gitu ajarannya. Melencengnya. Iya. Apakah menurut Evan ada sebagian Muslim yang justru membuat citra Islam itu jadi buruk? Oh, bukan sebagian, banyak sekali. Oh, banyak malah. Bahkan umatnya sendiri pun karena dirinya pribadi gitu yang membuat kesalahan. Iya. Agama Islam yang dicat. Oh, jadi Padahal emang pribadinya saja yang buruk, betul. personalnya saja. Kenapa harus agamanya yang dicat? Oh iya. Iya. Terus banyak orang sekarang bilang spiritual tapi tidak beragama. Apa tanggapan Evan sebagai mantan non muslim yang akhirnya memilih Islam? Spiritual tapi Tidak beragama. tidak beragama. Ateis, Pak. Iya. Spiritual tapi dia. Spiritualnya dalam bentuk Seperti apa ya? filsafat. Yang mempercayai Tuhan tapi tidak ada agama itu. Mempercayai Tuhan tapi tidak ada agama. Nah ya, tadi apa ya? Itu bukan ateis, lebih ke agnostik. Agnostik. Iya, lebih ke agnostik. Mempercayai Tuhan tapi tidak memiliki agama, ya bagaimana mereka bisa beribadah kepada Tuhannya? Bagaimana mereka bisa beribadah kepada Tuhan? Iya. Mereka percaya Tuhan tapi mereka nggak beribadah gitu. Oh. Kalau caranya mereka temukan sendiri, Kalau caranya mereka temukan sendiri atas dasar apa gitu? atas dasar apa ya? Iya. Kalau Islam bagaimana menurut Evan? Kalau Islam sudah jelas, Sudah jelas. Allah sendiri yang menurunkan kepada Rasul Apa itu? Yang diturunkan? Al-Quran. Al-Quran. Nggak ada lagi. Iya, betul. Setuju. Terus setelah Evan masuk Islam nih, kan ada juga yang bilang tuh Islam itu keras, banyak aturannya. Setelah jadi Muslim itu apa? Banyak dikekang lah kayak gitu, seperti dikekang. Anda setelah jadi Muslim, Evan setuju nggak atau justru menemukan kebebasan di dalamnya? Justru agama Islam itu agama yang paling toleransi terhadap umatnya.
Benar-benar. Iya. Karena apa? Tidak memaksakan. Seperti orang, contohnya puasa, kalau lagi sakit tidak diwajibkan. Ah, Lalu zakat, hanya 2,5% kan ya? ya. Hanya 2,5% per tahun dari penghasilan kita. Agama sebelah itu pendetanya koar-koar 10% per bulan, kalau enggak kamu masuk neraka kan? Iya, paling ringan. Agama apa yang bisa ringan itu? Kalau boleh jujur, apakah ada hal dalam komunitas komunitas muslim yang sebaiknya diperbaiki menurut Evan agar lebih inklusif terhadap mualaf? Komunitas apa yang harus diperbaiki ya? Ya, hal dalam komunitasnya gitu. Apa yang harus? Hal dalam komunitas di masjid ini kan? Enggak, di seluruh komunitas muslim. Seluruh komunitas muslim Biar dia inklusif gitu sama Inklusif. mualaf. sama mualaf. Jadi nggak eksklusif. Kalau eksklusif kan, wah mualaf nih kayak gitu. Ya, saya pun bingung ya. Karena apa ya? Jangankan di komunitas, mualaf itu kan mau saik zakat kan? Saya betul. Sampai kapan mualaf itu mau saik zakat? Saya tanya. Oh, iya. Membingungkan. Waktu ininya ya. Waktu Iya. batasnya itu ya. Iya, batas waktunya sampai kapan? Iya, itu saya dapat pertanyaan itu bukan dari diri saya, tapi dari Ustadz Idik di pesantren saya. Didik yang pemimpin pondoknya. Bukan, Oh, bukan. guru, Oh, salah satu. iya guru pengajar alfiah. Alfiah. Oh, Bu Evan juga belajar alfiah di sana ya? Iya, belajar sedikit-sedikit. Belajar sedikit. Iya. Kalau bisa berbicara kepada diri Evan di masa lalu, apa yang ingin Evan katakan? Goblok, udah itu aja. Udah itu aja. Terus punya pesan nggak untuk orang di luar sana yang masih mencari kebenaran tapi takut untuk berubah? Pakai rok aja. Pakai rok aja. Gitu. Iya, jadi banci aja udah. Iya. Kalau dia laki-laki jadi banci aja. Nah, sekarang yang terakhir ya Bang ya. Apa doa atau harapan terbesar Evan untuk umat Islam di Indonesia? Semoga nggak banyak yang mabuk agama. Sudah itu banyak yang nggak ngomong agama. Iya. Jadi itu aja. Udah itu aja. Jangan kebanyakan mabuk agama, udah itu aja. Oke. Terima kasih atas waktunya Evan dan para pemirsa yang sudah setia mendengarkan Evan ceritanya sampai akhir. Semoga bisa jadi inspirasi buat para muslim di luar sana dan juga para pencari kebenaran yang mungkin sedang mencari-cari untuk menjadi muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.